Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya HS. Pada kesempatan ini saya akan menyoroti terkait daripada diskusi antara Adi Darmawan dan Roy Suryo tentang kasus terpidana Sylvester. Jadi begini ya. Publik sudah tahu semua bahwa keputusan Sylvester sebagai terdakwa itu sudah ingkrah sampai tingkat Mahkamah Agung ya. Jadi jangan lagi lah ada narasi-narasi dari pihak kubu Sylvester tentang daluarsa atau tentang tidak ditangkapnya Sylvester, itu tidak usah lagi. Itu karena tidak memberikan pembelajaran yang baik pada masyarakat gitu. Nah, terkait dengan ilmu hukum, saya rasa semua orang dasarnya sama tuh, yang ahli-ahli hukum, pengacara, hakim, jaksa, belajarnya sama. Bukunya ya KUHP atau KUHAP. Tinggal tergantung penafsiran dan kebesaran jiwanya orang itu, moral. Kenapa begitu? Berdasarkan kepentingannya masing-masing tuh. Nah, saya lihat di sini janganlah dari pihak Sylvester yang terafiliasi dengan Pak Jokowi terus berargumen seolah-olah ada celah-celah hukum yang bisa meloloskan Sylvester untuk tidak dieksekusi. Ini sayang, kasihan publik gitu ya. Akhirnya jadi gaduh terus gitu. Kalau bisa, silakan saja seorang lawyer itu membela kliennya. Tapi coba dibarengi juga dengan sikap moral yang tinggi agar bermartabat profesi lawyer itu. Umpamanya gini, nggak ada salahnya kok menyarankan kepada Sylvester untuk hadir saja di kejaksaan. Soal nanti kejaksaan itu menangkap terus mengajukan kasasi dari pihak Sylvester, ya sah-sah saja, itu bagian dari upaya hukum. Tapi keputusan tentang eksekusi itu harus dijalankan dulu, baru itu namanya gentleman. Kan selama ini Sylvester selalu menyerang kubu Roy Suryo, CS itu, wah nggak karu-karuan lah. Tapi ternyata pada saat kasus ini terungkap, dia sendiri seperti ayam sayur akhirnya. Bagaimana dia yang menyerang keras, bahkan Rocky Gerung diserang, dia joget-joget di Polda. Nah, kalau dia lari seperti ini, apa nggak malu tuh buat Sylvester tuh ya. Ini saya bicara moral sebagai society, sebagai masyarakat sosial. Saya juga punya kewajiban, punya tanggung jawab moral, karena setiap masyarakat itu dalam undang-undang tertera di situ peran serta masyarakat untuk mengkontrol itu ya. Makanya untuk kejaksaan, kenapa sih harus takut? Ingat, rezim sudah berganti. Jika kejaksaan melalui juru bicaranya, melalui Pak siapa itu, Pak Anang ya, Pak Anang itu sudah mengatakan Kajari segera mengeksekusi. Kalau ini tidak dilakukan, ini cermin buruk untuk supremasi hukum gitu. Juga ini mencidrai kepemimpinan Pak Prabowo. Nah, dalam hal ini Pak Prabowo juga harus tegas nih. Gitu. Jangan sampai ini berlarut-larut. Bagaimana keadilan ini bisa sama di mata hukum? Masyarakat biasa langsung ditindaklanjuti, dihukum, bahkan sulit mengajukan penangguhan karena mungkin tidak ada biaya atau tidak ada wibawa gitu, jadi diabaikan. Tapi kenapa Sylvester yang sudah jelas-jelas soal ada permohonan maaf dan sebagainya, ya secara pribadi
Oke, kita benarkan logikanya. Tapi secara hukum, secara yuridis ini itu sudah terjadi keputusan vonis Sylvester terpidana 1 tahun 6 bulan gitu. Jadi ya jalankan saja. Apabila ini tidak dijalankan terus, di mana hukum itu sebagai panglima? Dan ini merendahkan pemerintahan Pak Prabowo. Juga sama juga menaruh kotoran di lembaga kejaksaan agung. Tuh. Makanya ayo nggak usah takut, 1,5 tahun itu ringan lah. Toh nanti kan ada potongan-potongan juga. Kalau bisa Sylvester jantan, Anda harus juga malu dengan ucapan-ucapan Anda selama ini yang keras. Yang selama ini orang belum tahu tentang status hukum Bung Sylvester. Setelah tahu, ya Anda yang tadinya keras, kok jadi menghilang. Nah ini kan, mohon maaf ya, sebenarnya saya kurang pantas nih ngomong pakai istilah ini. Itu banci namanya gitu. Seorang aktivis, apalagi Anda seorang yang sudah mapan, untuk 1,5 tahun jalanin aja gitu. Karena ini akan memberikan pembelajaran baik terhadap masyarakat. Juga menjunjung tinggi supremasi hukum. Juga Anda tidak membuat Kejaksaan Agung itu blunder gitu. Kalau Anda mau gitu, datang saja gitu. Kemarin kenapa tidak datang? Dan buat para pengacaranya yang tahu Sylvester di Jakarta, jangan begitulah. Secara tidak langsung Anda menutupi seorang terpidana. Kalau bahasa kasarnya penjahat ya. Gitu. Itu jangan gitu. Berarti Anda sudah juga ikut menghalangi proses penegakan hukum. Gitu. Saya bukan ahli hukum tapi seperti itulah yang saya dengar. Nah, makanya saya menyerukan secara moral, ayo Bung Sylvester, tunjukkan taring Anda kalau memang Anda masih punya taring. Tunjukkan Anda mandiri keberaniannya, tidak di balik bayang-bayang Pak Jokowi. Kemarin mungkin masih di balik bayang-bayang Pak Jokowi. Tapi kalau memang Anda punya kemandirian, punya mental, punya ilmu pengetahuan, punya keyakinan benar, tampil. Gitu. Hadapi peristiwa hukum ini gitu. Itu kan selama Anda ngumpet terus, Anda itu apa ya? Nanti bicara Anda nggak dipercaya lagi kesananya gitu. Ini pun sudah terdegradasi dengan katakanlah jiwa pengecut Anda tidak menghadapi ini. Sebelum kasus terbongkar, kasus yang belum selesai ini terbongkar, Anda keras sekali saya lihat. Keras banget. Itu sah-sah saja membela Pak Jokowi, sah-sah saja. Bahkan Anda juga melaporkan pihak Roy Suryo CS, itu sah-sah saja. Tapi buktikan kerasnya Anda itu memang punya dasar yang kuat. Anda punya mental, Anda punya pengetahuan, punya argumen kuat, dan punya sifat kesatria. Itu. Tapi ternyata begitu kasus ini terbongkar, Anda menghilang seperti ayam sayur. Nah, juga buat yang lain kedepannya saya ingatkan, janganlah terlalu fanatik buta membela sesuatu atau membela orang yang Anda senangi. Karena suatu saat Anda sadar atau tidak sadar, Anda akan tersandung hukum juga, atau akan dicari kesalahan Anda sama BIN, Badan Intelijen Netizen, kalau bahasanya Roy Suryo ya. Ingat itu. Makanya biasa-biasa aja membela orang, itu biasa-biasa aja berdasarkan keyakinan Anda. Kalau benar katakan benar, tapi kalau salah ya silakan bela, tapi normatif, jangan terlalu berlebihan. Contohnya seperti ini nih, seperti kejadian terhadap diri Anda tuh. Membela fanatik pada saat Anda terbongkar,
Anda layu sebelum berkembang. Itu aja. Saya rasa itu aja buat Bang Adi Darmawan atau buat Bang Andi Azwan atau buat pendukung-pendukung yang lainnya seperti siapa tuh Andi Pajul apa siapa itu tolong silakan Anda membela, tapi berikan juga edukasi kepada masyarakat karena Anda ditonton. Kalau cara membela seperti itu membabi buta, Anda tidak memberi pelajaran baik buat masyarakat, terutama tentang pengertian hukum itu. Om, dampak sosialnya apa sih ketika kasus Pak Sylvester ini masih tetap berlanjut, bahkan beliau belum bisa menjalani masa tahanan? Apa dampak sosial? Dampak sosialnya begini ya, akhirnya nanti kejahatan-kejahatan di bawah ini akan kejahatan seperti ini, hukum yang mencerminkan seperti ini tidak ditegakkan dengan bahasa hukumnya apa itu ya, bahwa hukum sama ya, lawyer before the law, gimana? Equality before the law, itu bahwa hukum itu sama kedudukannya di mata masyarakat. Ini diabaikan nanti, bahkan nanti masyarakat bawah terutama yang kurang pendidikan itu akan melakukan kejahatan, bisa juga kucing-kucingan gitu. Seperti ini dia akan mencontoh sepertinya, oh itu aja dihukum yang sudah nyata jelas-jelas bisa diabaikan gitu. Apalagi yang kita tahu kan sebelum-sebelumnya ada dugaan lah ya, ada dinamika ya bahwa hukum itu katanya bisa dibeli dan sebagainya. Ini jangan sampai terjadi lagi gitu. Karena kalau hukum itu benar-benar dijadikan panglima, negara ini jadi baldatun taibatun barobun gofur. Kuncinya di situ. Tapi kalau hukum itu tidak bisa ditegakkan, rusak. Tatanan berbangsa ini rusak. Apalagi kalau hukum itu ditoleransi kayak begini nih. Karena siapa yang bisa mentoleransi ini? Jaksa didesak rakyat, tapi jaksa tidak mengeksekusi. Karena apa? Mungkin ada yang ditakutkan di situ. Bukan Sylvesternya yang ditakutkan, gitu. Bukan satu atau dua orang. Ini kelompok mungkin, suatu kekuatan politik, gitu. Kan nggak masuk akal. Kalau orang biasa mah nggak mungkin sampai berlarut-larut 6 tahun. Begitu ada masalah langsung dikandangin kan kalau orang biasa. Penyidikannya sudah di kantor polisi, orang ditahan. Penyidikannya apalagi cepat, tapi kenapa ini? Ada apa kan gitu? Apalagi Sylvester sendiri kan punya disiplin ilmu pengetahuan hukum ya kan, disiplin ilmunya ya hukum kan, dia lebih mengerti. Gitu. Harusnya dia memberi contoh yang baik gitu. Begitu. Terakhir pihak kejaksaan itu ternyata kelihatan seperti mengemis ya, agak kepada pihak pengacaranya Sylvester terkait penangkapan ini. Lebih baik mentaati hukum. Nah itu kan terkesan negara ini kalah sama Sylvester Matutina. Ini akibatnya apa sih? Nah katakanlah pakewoh ya, atau sungkan karena ada kekuatan besar politik yang membacking Sylvester ya. Udah cuci tangan dong. Bisa jadi terindikasi ke sana ya. Udah lempar tangan aja kejaksaan dengan cara membuat surat resmi penetapan DPO, daftar pencarian orang terhadap Sylvester. Nanti yang bergerak kepolisian atau masyarakat. Masyarakat paling tidak melakukan informasi, memberikan informasi kepada pihak kepolisian untuk ditangkap, begitu. Atau masyarakat juga bisa secara shock terapi atau mob sosial mendatangi Sylvester. Jadi kalau masyarakat sudah terlibat nanti, ini kan bagian dari sumber energi, keberanian kejaksaan nantinya. Masyarakat belum berani bertindak karena belum ada ketetapan dari kejaksaan tentang keluarnya surat daftar pencarian orang, gitu.
Karena masyarakat juga cerdas, tidak mau melakukan sesuatu penegakan hukum tapi melanggar hukum juga gitu. Bukan kita nggak berani, berani gitu. Masyarakat berani, social society berani gitu. Cuma karena kecerdasan tadi, jadi dia akan melakukan kalau sudah ada payung hukumnya. Tidak seperti dengan pihak pembela Sylvester. Dia mengerti hukum, tapi tidak gunakan hukum. Bahkan hukum itu dijadikan argumentasi dia untuk pembenaran, bukan kebenaran lagi. Kalau kebenarannya kan sudah nyata depan mata kita tuh. Vonis itu sudah ingkrah kan, 1 tahun 6 bulan. Itu kebenaran namanya. Karena berproses kebenaran itu. Dari mulai penyelidikan, penyidikan, terus persidangan di pengadilan, sampai jatuh vonis pengadilan negeri, pengadilan tinggi, terus bahkan kasasi kalau nggak salah di Mahkamah Agung ya. Itu jatuh 1 tahun 6 bulan. Itu kebenaran. Nah sekarang kan dibantah dengan kebenaran, dengan argumen hukum yang padahal ilmu hukum itu semua sama dasarnya, dipelajari orang-orang hukum juga. Tapi kenapa gitu? Pendefinisiannya berbeda gitu. Ini profesor loh, Pak siapa? Pak Didi ya, yang dari Universitas Unsud ya. Itu dia profesor mengatakan itu. Udah juga Pak Susno Duaji sudah mengatakan itu, bahwa harus dieksekusi. Jangan lagi ada argumen yang akan mementahkan keputusan ingkrah itu. Nggak bagus itu. Suatu pembelajaran hukum yang tidak bagus nantinya, dan akan berdampak sosial itu. Nanti masyarakat akan bisa anarkis gitu. Karena menahan kejengkelan-kejengkelan. Karena bukan sedikit loh. Kalau kita memang mau lihat dari tingkahnya Bung Sylvester. Tingkahnya Bung Sylvester tidak sedikit orang yang tersinggung atau tersakiti. Itu aja. Bagaimana kalau ini dibiarkan? Jadi bola api menggelinding nanti. Bola liar ya kan, menggelinding nanti akhirnya masyarakat nggak tahan dengan penegakan hukum seperti ini, akhirnya masyarakat mengambil tindakan sendiri kan. Bisa dinepalkan dong. Wah itu yang kita nggak mau ya gitu. Begitu. Nah, Bung, beberapa waktu lalu kan ada postingan Sylvester itu satu armada sama Gibran gitu. Nah, apakah ada indikasi pihaknya Jokowi ini melindungi benar ini? Karena sejatinya kan memang Jaksa Agung ini semenjak zaman Jokowi kan memang diangkat. Gimana, Bung? Ya, saya nggak mau berasumsi yang macam-macam, tapi kalau dilihat dari tampilan itu tadi ya, kalau bahasa sainsnya tuh secara simboliknya dia ada kedekatan dengan keluarga Jokowi, bisa jadi gitu. Karena kan masih, jujur aja kita sama-sama akui bahwa di pemerintahan Prabowo juga kan masih banyak anasir-anasir orang-orang yang masih loyal terhadap Pak Jokowi gitu. Walaupun sekarang secara perlahan-lahan Pak Prabowo sudah mulai tegas, tapi tetap di belakang layar dia pasti memberi masukan-masukan pembelaan kepada Pak Jokowi, dan akhirnya Pak Jokowi pun bagaimana caranya merekomendasi Sylvester ini untuk tidak ditangkap. Ini analisa saya ya. Gitu. Disclaimer dulu nih supaya jangan sampai ada salah mengartikan apa yang saya bicarakan ini. Ya, saya rasa juga begitu. Gitu. Oke. Makasih banyak, Bang. Gitu. Makasih nih. Itu aja, mudah-mudahan di kedepannya ini ada nyali untuk Kejaksaan Negeri paling tidak mengeluarkan surat daftar pencarian orang terhadap Sylvester, agar masyarakat juga tahu dan masyarakat juga akan berperan serta gitu ya, untuk membantu tegaknya keadilan, tegaknya hukum, membantu kinerjanya kejaksaan juga
Kan ringan tuh kejaksaan. Gitu. Gitu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.